Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa dalam kesehatan, dalam kondisi yang fit ya, yang bisa beraktivitas dengan semangat. Baik, hari ini kita pindah materi ya. Kemarin terakhir kita belajar mengenai teks cerpen. Hari ini kita belajar mengenai teks tanggapan. Ya, ada dua indikator yang harus kalian capai, yaitu kalian harus dapat mengidentifikasi informasi dari teks tanggapan dan menyimpulkan informasi dari teks tanggapan. Ya, kita lanjut. Apa sih teks tanggapan itu? Ada yang tahu tidak? Nah, teks tanggapan itu teks yang berisi atau bertujuan menanggapi suatu hal secara objektif. Apa sih objektif itu? Ayo, sudah kelas 9. Kosakatanya harus diperbanyak. Objektif itu sesuai fakta ya, dan keadaan yang benar-benar terjadi, seperti itu ya. Itu yang namanya objektif, sesuai fakta dan keadaan yang benar-benar terjadi. Lalu apakah menanggapi sama dengan selalu mengkritik? Ya biasanya kan kita lihat di media sosial atau di media cetak atau di media yang lainnya, banyak tanggapan itu berupa kritikan. Salah tidak? Tidak. Tapi kita lihat, tidak seperti itu Mas Karyo, katanya tuh. Menanggapi itu bisa dilakukan dengan tujuan akhir, yaitu pujian, saran, dan tentunya kritik ya. Jadi tidak selalu mengkritik, tidak selalu sebuah kritikan tanggapan itu. Ya, bisa jadi sebuah pujian, saran, dan kritik ya. Selain kritik itu bisa berupa pujian dan saran. Contoh kecilnya misalkan ada teman kalian membuat sebuah gambar. Kalian menanggapi dengan pujian. Wah, gambar yang kau buat, gambar yang kau lukis indah sekali. Warnanya cocok, ukurannya pas, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Berarti bisa dong menanggapi dengan suatu kritikan? Ya jelas bisa. Tadi kan kita sudah sedikit bahas, tanggapan itu bisa berupa pujian, saran, dan kritik. Ya jelas bisa dong. Tapi ingat, harus tetap menggunakan bahasa yang memiliki nilai kesopanan. Sorry ya, itu kesopanan. Kesopanan, harus sopan, kesantunan, ya harus santun, dan yang paling utama tadi, harus objektif ya guys. Kenapa harus objektif? Ya kalau tidak objektif artinya kita subjektif. Apa sih subjektif? Karena kita tahu orangnya saja atau tahu subjeknya saja. Jadi kita harus benar-benar menanggapi itu sesuai fakta yang ada. Misalkan kita menanggapi sebuah karya seni orang yang tadi gambar, karena kita tidak suka dengan orangnya nih, subjektif nih. Padahal gambar yang dilukis itu bagus, gambar yang dibuat itu bagus. Tapi karena kita tidak suka dengan orangnya, jadi kita bilang bahwa lukisan itu jelek. Tidak seperti itu. Harus objektif. Ketika lukisannya memang bagus, ya harus dibilang bagus. Ya. Ketika memang lukisannya indah, ya atau gambarnya indah, misalkan karya seninya bagus, ya harus dibilang bagus, harus dibilang indah. Harus objektif. Ya. Sopan, santun, jangan lupa. Ya, kita kan bangsa Indonesia ini dikenal dengan bangsa yang ramah, seperti itu. Lalu apa saja yang bisa ditanggapi? Banyak hal yang bisa ditanggapi. Contohnya karya seni berupa lukisan, tarian, ya ada yang suka menari, ada yang suka melukis,
kerajinan yang biasa membuat kerajinan apapun itu dan sebagainya. Karya sastra, berhubung kita belajar bahasa Indonesia nih, karya sastra termasuk di dalamnya buku-buku, karya tulis ilmiah, pidato dan sebagainya ya. Pidato yang pernah kita pelajari, pidato persuasif itu bisa ditanggapi baik itu berupa tulisannya ataupun berupa pidato praktik ya. Karya tulis ilmiah apa sih? Ayo, contohnya karya tulis ilmiah itu esai. Ada yang suka menulis? Ada yang pernah menulis esai? Salah satu contohnya itu esai, karya tulis ilmiah itu. Dan banyak yang lainnya. Bagi yang suka menulis, silahkan terus tekuni ya. Jangan sampai putus di tengah jalan. Siapa tahu itu jalan kalian menuju kesuksesan. Amin. Nah, sekarang aku beritahu kau ciri-ciri teks tanggapan. Teksnya harus objektif, seperti yang saya bilang tadi ya, berdasarkan data dan fakta. Ya, kalau misalkan datanya A, kita menanggapinya harus A. Ya. Misalkan yang selain karya seni pidato, misalkan cara berpidatonya bagus, ya materi yang dibawakannya menarik, ya kita harus bilang itu bagus dan menarik, sesuai data dan fakta. Sopan, logis, ya sesuai logika dan jelas. Ya. Terdapat penilaian kelebihan dan kekurangan. Terdapat saran. Nah, itu ciri-ciri teks tanggapan. Saya mau mengingatkan lagi, karena kita kurikulumnya 2013 dengan dasar membaca, dengan dasarnya teks ya. Jadi apapun pelajaran kita di kurikulum 2013 ini, apalagi bahasa Indonesia ya, berbasis teks ya. Jadi apapun itu pasti teks. Teks laporan percobaan, teks pidato persuasif, lagi teks tanggapan, teks cerpen, teks deskripsi, teks narasi, teks ulasan dan sebagainya ya. Kalian harus memahami dulu apa itu teks ya. Kembali lagi ya, apa itu teks. Terus bedanya dengan teks ulasan apa? Pernah kan belajar teks ulasan? Kalau tidak salah itu kelas 8 semester 2 ya, kalau tidak salah. Dibuka lagi buku siswanya kelas 8. Kalau memang sudah diberikan kan bisa download. Sekarang itu zaman sudah canggih, HP sudah smart ya. Kita jangan kalah dengan HP ya. Jangan kalah pintar dengan HP kita. Download saja e-booknya, PDF-nya. Sudah saya sediakan juga ya di web sekolah untuk download e-booknya. Lihat saja. Bedanya apa dengan teks ulasan? Ya kita kan sudah belajar teks ulasan itu yang mengulas sesuatu hal ya, secara keseluruhan. Coba kita lihat penjelasannya apa. Ya bedalah ganteng, cantik. Teks ulasan itu mengulas semua hal yang berkaitan dengan objek yang diulas. Ya dari fisiknya. Berarti itu berupa teks deskripsinya. Berupa deskripsinya. Ya. Dari fisik, fungsi, manfaatnya apa. Nah, itu teks ulasan. Tapi tidak dengan teks tanggapan. Itu hanya sekedar menanggapi. Ya. Kita tidak harus menanggapi manfaatnya, tapi kita misalkan manfaatnya apa dari suatu produk ini, suatu barang ini, suatu karya seni ini, suatu karya sastra ini, tapi kita menanggapi ya manfaatnya. Kalau kita mengulas manfaatnya, ini menanggapi manfaatnya seperti itu. Misalkan kita mengulas mengenai jangan lukisan, bosan ya lukisan terus. Tarian atau nyanyi, atau ketika seseorang sedang bernyanyi seperti itu ya. Kita mengulas mulai dari sejarahnya ya, sejarah dia bernyanyi ya, mulai bagaimana karir bernyanyinya, misalkan penyanyi profesional ya,
lalu kesehariannya seperti apa dia sampai bisa bernyanyi sebagus itu. Ya, itu mengulas. Kalau menanggapi beda, ya kita menanggapi hanya ketika dia bernyanyinya saja. Bagus nggak nih nyanyinya? Apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Itu bedanya ulasan dan menanggapi. Ulasan dan tanggapan. Paham ya? Kalau tidak, kalau masih kurang paham boleh yang bagi yang menonton di YouTube di kolom komentar ya. Bagi yang download voice suaranya dan PDF-nya bisa bertanya di grup WhatsApp. Jangan diem-diem aja pusing. Jangan. Terus gimana caranya membuat teks tanggapan yang benar? Siapa ya Min ya? Admin kali ya. Ada 2 langkah berbeda sesuai kategori. Nih yang pertama, langkah menyusun teks tanggapan terhadap karya seni atau pertunjukan. Menentukan tema. Ya. Temanya apa nih dari lukisan atau dari karya seni misalkan drama. Apa ya? Menentukan aspek-aspek yang akan dijelaskan melalui pengamatan. Ya aspeknya apa aja nih? Pengamatan. Ya, kalian sudah biasa ya mengamati sesuatu hal, membuat kerangka karangannya, lalu mengembangkan kerangka menjadi teks. Ya, jadi kita harus terbiasa membuat kerangka karangan. Misalkan paragraf pertama ide pokoknya apa, aspek utamanya apa, paragraf kedua apa, biar kalian tidak bingung dalam membuat suatu teks. Itu secara umumnya ya, membuat kerangka karangan itu sangat penting biar kalian mudah dalam membuat teks. Jadi apa sih paragraf pertama ide pokoknya, sudah belajar kan ya ide pokoknya. Paragraf utama sama saja, paragraf kedua apa ide pokoknya, dan seterusnya ya. Aspek-aspeknya misalkan paragraf pertama kita mengenai karya seni lukisan lagi ya, kembali lagi lukisan mulai dari tadi tata letak, tata letak gambar-gambarnya, pewarnaan. Paragraf kedua mengenai pewarnaannya, paragraf ketiga mengenai ukurannya ya, dan seterusnya. Paham ya? Yang kedua itu untuk karya sastra, membaca karya sastra ya, membaca atau melihat ya kan. Karya sastra itu bisa berupa visual atau audio ya, atau kayak bacaan atau pertunjukan dan sebagainya ya, seperti yang saya bilang tadi. Bisa baca ya, bisa melihat, lalu membuat sinopsis cerita, memahami dan menganalisis struktur karya sastra, mengemukakan ya seperti cerpen itu kan karya sastra tuh yang bisa dibaca, mengemukakan pendapat atau gagasan pribadi terhadap isi dan bentuk karya sastra tersebut, merumuskan paparan atau harapan, mengoreksi kembali teks tanggapan sesuai struktur yang ya. Jadi mau karya sastra atau karya seni, kalian harus baca kembali. Jadi kalian harus mengulas kembali apa yang kalian tulis, gitu ya. Harus dikoreksi kembali, ada yang kurang tidak, ada yang kurang tepat tidak, seperti itu. Tahu kamu? Nah ya, harus tahu juga ya tahap membuat teks tanggapan. Ada juga nih yang versi lain. Membaca naskah asli, mencatat gagasan-gagasan penting, menganalisis kelebihan dan kekurangan teks, menilai teks secara keseluruhan, mengidentifikasi kesalahan ejaan. Nah ya, jadi secara keseluruhan sama ya. Yang pertama itu pasti kita harus apa sih objek yang kita lihat ya, objek yang kita tanggapi ya. Lalu apa saja nih aspek-aspek pentingnya, gagasan-gagasan pentingnya, kelebihan dan kekurangan boleh ditambahkan ya. Lalu kita membuat kerangkanya, lalu membuat teks secara utuh. Nah, terus kita baca kembali ada yang kurang tidak, seperti itu. Paham ya untuk membuat teks tanggapan? Nah contohnya, kawan-kawan yang selalu berbahagia, kalian bisa lihat contoh teks tanggapan di halaman 89 dan 90 buku siswa.
Ya bahasa Indonesia kelas 9 edisi revisi 2018. Artinya buku paket kalian bisa dilihat ya, ada dua contoh teks yang nantinya akan jadi tugas kalian ya. Halaman 89 yang teksnya hanya berapa paragraf, dan 90 yang teksnya lumayan banyak paragraf buat saya. Nah, jika sudah mencapai slide tugas, artinya kita mendekati akhir atau sudah akhir ya, sudah akhir dari presentasi atau paparan saya hari ini. Tugas yang pertama, menjawab pertanyaan di halaman 89. Mudah kok, hanya menjawab pertanyaan saja. Ya, nggak sulit. Dan pertanyaan berlaku untuk teks pada halaman 90. Jadi, pertanyaan di halaman 89, teksnya ada di atas pertanyaan. Dan itu pun pertanyaan berlaku untuk teks di bawahnya, yang halaman 90. Paham ya? Jadi ada dua teks dengan pertanyaan yang sama. Itu nomor satu. Yang kedua, mengisi tabel pada halaman 93. Gampang kok, itu hanya menyimpulkan, hanya membandingkan ya. Jadi ada dua tugasnya. Kalau tidak salah pertanyaannya ada 5 ya, satu pertanyaan itu. Jika 5 berarti ada 10 pertanyaan yang kalian isi dengan pertanyaan yang sama ya. Jadi halaman 89, teks yang di halaman 89, pertanyaannya juga berlaku pada teks di halaman 90. Paham ya cara mengisinya ya. Lalu mengisi tabel pada halaman 93. Batas akhir pengumpulan tugas itu hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pukul 23.59 ya, 12 malam lah, seperti itu. Tugas boleh dikumpulkan dengan format PDF, dokumen boleh, ataupun tulis tangan di buku kalian, lalu kirim fotonya ke saya Jabri ya, di nomor yang ada di grup WhatsApp. Ya, untuk teks tanggapan ini saya percayalah kalian sudah biasa menanggapi, hanya tinggal hanya tinggal diatur saja bahasanya dan sebagainya ya. Hanya tinggal diarahkan saja mengenai bahasanya, sistematikanya seperti apa. Saya percaya kalian bisa. Baik, untuk hari ini paparan sampai sini saja. Jika ada yang bertanya, untuk yang menonton di YouTube silakan ketik saja di kolom komentar. Untuk yang mendengar voice note sambil melihat dokumen PDF-nya, boleh chat di WhatsApp grup saja ya. Untuk sistemnya yang suara itu ya, kalian harus sambil melihat PDF-nya ya, sambil mendengar suaranya sambil melihat PDF-nya ya. Baik, untuk hari ini sampai sini saja paparannya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.